Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Turiski Nasaru. Saya mahasiswi dari jurusan Matematika Program Studi Statistika dengan NIM 134230116. Di sini saya akan menjelaskan Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat dalam konteks kehidupan modern. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah umum agama. Yang pertama di sini kebahagiaan. Kebahagiaan secara terminologi, para ulama sepakat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan dari manusia dan mereka memperbincangkan tentang segala sesuatu yang dapat mewujudkan tersebut, baik itu bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Para Pfeiffer mengatakan bahwa rasa bahagia itu akan menguatkan jiwa dan perasaan positif baik dalam diri sendiri maupun kehidupannya. Socrates mengatakan bahwa kebahagiaan itu akan terrealisasi dengan berproses melalui kebaikan. Kemudian Plato juga menjelaskan bahwa badan dan kebahagiaan itu terdapat pada hikmah atau kebijaksanaan, kekuatan atau keberanian, kesulitan, dan keadilan. Sedangkan Aristoteles mengungkapkan bahwa kebahagiaan itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana manusia akan mendapatkannya ketika ia sedang berproses melalui cara yang baik dan melakukan kebaikan tersebut. Para filosof Muslim Al-Kindi mendefinisikan bahwa kebahagiaan itu memohon ridho pada setiap keadaan, termasuk saat bahaya, gembira, senang dan qanaah dengan cara mendapatkan ketentuan hak-hak tubuh yang manusia butuhkan tanpa ada rasa sakit setelahnya. Ibnu Sina mengatakan bahwa kebahagiaan itu ketetapan yang abadi dalam kesenangan yang terus-menerus di dekat Sang Maha Pemiliki kehidupan, sehingga ia meyakini bahwa kebahagiaan di dunia akan menjadi kebahagiaan di akhirat juga, karena kebahagiaan dunia akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, sekalipun kebahagiaan dunia itu lebih rendah daripada kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan manusia di dunia terdapat dua kesenangan, yaitu pertama, kebahagiaan yang bersifat perasaan yang mencakup keinginan badan. Kedua, kebahagiaan secara maknawi mengungkap seperti kebutuhan jiwa. Berikutnya, kebahagiaan dalam perspektif Islam. Menurut Al-Ghazali, bahwa kebahagiaan manusia adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Mengenal Allah diawali dengan mengenal atau merenungi diri sendiri. Dengan merenungi diri sendiri, seorang manusia akan menyadari besarnya nikmat yang Allah berikan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Ia akan menyadari cinta Allah untuknya. Hal itu merupakan kunci untuk mengenal Allah. Ma'rifatullah hanya dapat diraih bila manusia lebih meningkatkan iman dan takwa. Telah ini diperkuat dengan penelitian meta-analisis yang dilakukan oleh Stark dan Mayer pada tahun 2016, di mana penelitian ini membuktikan kebahagiaan berkorelasi dengan religiulitas. Jiwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan supaya manusia tersebut menyerap kebenaran. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa manusia yang bahagia adalah manusia yang taat mengikuti ketentuan Allah atau menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Menurut Aid Al-Qami, kebahagiaan adalah kelapangan hati karena kebenaran yang dihayatinya. Dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan manusia adalah kepuasan saat dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Berikutnya, bagaimana sih cara memperoleh kebahagiaan itu? Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 27 dijelaskan bahwa ada minimal 3 langkah prioritas yang perlu disadari tentang ekstensi manusia di dunia ini. Salah satunya mengenai memprioritaskan kebahagiaan kehidupan akhirat yang menghendaki agar melaksanakan kehidupan di dunia senantiasa mengutamakan pertimbangan nilai akhirat. Akan tetapi bukan berarti dalam memprioritaskan
kehidupan akhirat tersebut kemudian mengabaikan kebahagiaan dunia karena amalan akhirat tidak berdiri sendiri dan tidak terlepas dari amalan duniawi. Sangat banyak amalan akhirat yang berhubungan erat dalam mewujudkan kebahagiaan duniawi. Nah, misalnya sholat, seseorang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk dan disiplin bukan semata-mata sebagai amalan akhirat yang tidak berdampak terhadap duniawi, karena jika sholat dilaksanakan menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka akan banyak memberikan hikmah dan kehidupan duniawi. Dengan sholat yang benar, mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, manusia akan terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, maka terciptalah ketentraman serta kedamaian hidup bersama di dunia. Ada hal-hal kecil yang dapat dilakukan juga dalam yang dapat membahagiakan, dan bila diulang berkali-kali dapat menambah dan melanggengkan kebahagiaan. Di antaranya itu seperti berbuat baik secara tulus. Berbuat baik secara tulus khususnya kepada yang butuh, seperti membantu orang yang membutuhkan. Kedua tangan saling bersalaman yang menimbulkan kebahagiaan antara kedua belah pihak. Kemudian senyum. Dalam sabda Nabi menjelaskan bahwa senyum merupakan sedekah. Begitupun senyum yang tulus ketika dibalas dengan senyum yang serupa, maka akan melahirkan kebahagiaan. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan diterima baik juga dapat mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak. Nah, dari penjelasan ini akan terdapat kesimpulan bahwa kebahagiaan dalam bahasa Arab disebut sa'adah, yang diambil dari akar kata sa'adah yang artinya adalah kebaikan dan bahagia. Sedangkan akronim dari kata kebahagiaan ialah kesulitan. Kebahagiaan secara terminologi, para ulama sepakat bahwa kebahagiaan merupakan tujuan dari semua manusia, dan mereka memperbincangkan tentang segala itu baik bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Kebahagiaan manusia di dunia terdapat dua kesenangan, yaitu pertama, kebahagiaan yang bersifat perasaan yang mencakup keinginan badan, kedua raga. Kedua, kebahagiaan secara maknawi adalah kepuasan saat dapat maknawi, yaitu kebahagiaan yang mencakup seperti kebutuhan jiwa yang berikut. Kebahagiaan manusia adalah kepuasan saat dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sangat banyak amalan yang dapat mewujudkan kebahagiaan, seperti sholat, berbuat baik secara tulus khususnya kepada yang butuh, bersilaturahmi, senyum, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Sekian dari saya mengenai pembahasan Islam dalam menjamin kebahagiaan dunia akhirat dalam konteks kehidupan modern. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.